Hai sobat setia, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Oji. Gimana kabar kalian nih? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Di video kali ini, kita akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Dang. Yang diangkat dari film Pemak tahun 2013 yang sangat populer pada masa itu. Film ini bercerita tentang anak Pemak, yang saat itu, meninggal bersama ibunya saat dilahirkan. Sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena dukungan teman-teman sangat membantu untuk keberlangsungan channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan seorang biksu yang sedang mengarungi sungai. Tetapi tiba-tiba biksu itu dikejutkan dengan suara tangisan bayi yang terseduh-seduh, kemudian, mereka pun bergegas menuju sumber suara tersebut. Sumber suara tersebut, ternyata berasal dari salah satu rumah tua di tepi sungai. Rumah tersebut tampak kotor, rapuh, layaknya rumah tak berpenghuni ribuan tahun. Sesampainya di dalam rumah tersebut, biksu menemukan sosok bayi laki-laki, tampak sehat seperti bayi pada umumnya. Tapi beberapa saat kemudian tanpa mereka sadari, bayi tersebut berubah. Setelah bertahun-tahun berlalu, bayi laki-laki tersebut tumbuh dewasa. Warga sekitar menyebutnya dengan panggilan hantu Dang. Di suatu pagi tampak seorang sedang mencari ikan di sungai itu, tetapi ia malah dikejutkan dengan suara yang memanggil-manggil ayah dan ibu. Suara tersebut ternyata suara Dang. Sosok hantu bayi yang kini telah tumbuh dewasa layaknya anak-anak pada umumnya. ไอ้แดงโอ้ยมาซะหน้าซีหน้าขาวแบบเนี้ย Dang, dengan rendah hati menawarkan beberapa makanan kepada bapak nelayan tadi. Kemudian Dang memberikan makanan tersebut dengan tangan panjangnya, membuat bapak itu terkejut dan langsung mendayung dengan kecepatan maksimal. Kemudian bapak tersebut menceritakan kepada seseorang, anggap saja pemimpin desa. Tapi ternyata memang sebagian besar dari orang-orang di desa tersebut sudah mengetahui bahwa Dang bukanlah manusia, tetapi para orang tua di desa itu merahasiakan hal tersebut, dengan alasan tidak mau anak-anaknya takut dengan sosok Dang, dan menganggap Dang seperti anak biasa pada umumnya. Setiap harinya warga desa memberikan makanan kepada Dang, agar Dang tidak marah ataupun mengganggu kegiatan warga desa. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan sosok bapak-bapak peminum tuak handal, dan 4 kawan-kawan Dang, kita beri nama saja Prik, Ling, Ning dan Sik. Setelah mereka bertemu dengan bapak peminum itu, mereka menunjukkan jurus-jurus yang mereka kuasai. Mereka menyebut dengan 5 kekuatan bumi, di antaranya ada tanah, air, angin, api, dan kayu. Namun Prik sangat heran, karena kekuatan api benar-benar muncul di tangan Dang. Lalu ia pun menceritakan kepada Ling dan Ning, tapi mereka tidak mempercayai perkataan Prik. ตอนที่เล่นเมื่อกี้มึงเห็นไฟในมือเหรอวะ จะไปรู้กับมึงเหรอ แปลก Tibalah malam hari, di mana saat ini kita diperlihatkan sosok biksu yang sedang berdiam diri di kediamannya. Si biksu ini diganggu dengan hantu Dang,
ia pun terkejut dan jatuh pingsan tetapi ia bisa bangkit kembali. Kemudian, datanglah seorang pria. Pria tersebut datang karena suara teriakan si biksu, tetapi bukannya nolong, pria ini malah mengunci pintu biksu dari luar, karena ternyata, ia diganggu juga dengan hantu Dang. Tinggallah mereka berdua di dalam rumah. Lalu Dang dan biksu pun berbincang. Dang mengungkapkan semua isi hatinya. Di antaranya ia menyampaikan bahwa ia sangat rindu dan ingin bertemu dengan kedua orang tuanya. Si biksu pun mengiyakan permintaan Dang, dan dia berjanji akan mempertemukan Dang dengan kedua orang tuanya. Kemudian, di suatu pagi teman-teman Dang sedang beribadah dan berdoa kepada keyakinannya. Itu memangเอาสตังค์ใส่ตู้โอ้พระiniทำไมปากเป็นข้าวเกรี๊ยวบ้อง Di waktu yang bersamaan si biksu memberikan ceramah kepada warga desa, saat itu pun Ling melihat Dang sedang menyelamatkan warga dengan cara menjulurkan tangan panjangnya. Berpindah ke scene lain. Kemudian, kita diperlihatkan Dang bersama Sik sedang berada di kebun, kemudian Prik, Ling dan Sik sedang berkumpul, tampak sedang membicarakan sesuatu. Ternyata mereka bercerita kepada Sik jika ada yang aneh terhadap Dang, namun ia tak percaya. Kemudian datanglah Dang, mereka pun berkumpul dan makan makanan yang dibawa Dang. วันนี้พระเผาวันหน้าเรากูไม่ได้กินเลยบิง Malam pun tiba, saat itu ada seorang pria yang sedang mencari kodok dan ikan dikejutkan dengan sosok Dang. โอ้ยนี่แค่กูตาไม่ Keesokan harinya ia berdiam di pendapa, dengan badan bergetar, lalu, ia dibangunkan oleh pemimpin desa. Kemudian pria itu bercerita kepadanya, bahwa, semalam ia diganggu dan nyaris dibunuh sosok Dang. Mendengar cerita tersebut pemimpin desa berinisiatif untuk melakukan ronda di setiap malam, agar nantinya warga desa aman dan nyaman. Berpindah ke 4 sekawan, di mana mereka ingin membuktikan bahwa Dang bukanlah manusia melainkan hantu. Salah satu dari mereka membawa jimat, berupa kalung, konon katanya, jika Dang bukan manusia maka saat memakai kalung tersebut Dang akan kesakitan, tetapi hal ini gagal, karena tidak bisa membuktikan kebenaran. Kemudian, Dang memasang ke satu temannya malah temannya yang seperti kesurupan. Tibalah malam hari, di mana warga desa mulai melakukan ronda malam, saat itu mereka diganggu oleh sosok hantu yang mirip dengan Dang. Lalu mereka bercerita kepada pemimpin desa dengan muka yang babak belur, tetapi, ibu pemimpin desa merasa bahwa dalam cerita ini dua orang tersebut terlihat membuat cerita palsu alias mengada-ngada. Karena selama mereka tinggal di desa itu, sosok hantu Dang tidak pernah mengganggu warga desa. Di tengah perbincangan tibalah 3 pria, yang mengatakan bahwa dia adalah pawang hantu, dan menawarkan jasanya, tetapi warga desa menolak tawaran tersebut. ทำเขาลงอ่ะเนี่ยมึงมาทำไม เอ้ากูเป็นหมอผีจ้าง ไม่คิดค่าจ้างด้วยเหรอ ค่าจ้างนะมันเรื่องเล็ก แล้ว กูก็จะไม่ฝืน
แต่มึงต้องจับรับ Karena masih dihantui rasa penasaran, kawan-kawan Dang terus mencoba membuktikan siapa Dang sebenarnya. Salah satunya, mencoba melihat dengan cermin, ternyata benar. Bayangan Dang tidak nampak di cermin, mereka belum puas, maka mereka mencoba cara selanjutnya dengan cara melihat di antara dua kaki, dan ternyata benar. Dang adalah hantu. Tak terima dengan perkataan temannya, gadis kecil itu tampak marah dan terus membela Dang. Kini, kawan-kawan Dang telah mengetahui siapa Dang sebenarnya. Hal itu membuat mereka tidak mau lagi berteman dengan Dang. Hal itu membuat Dang sedih, tapi gadis kecil itu terus berada di sisi Dang, dan tetap berteman dengan Dang. Beberapa hari berlalu, hanya gadis kecil itu yang masih berkawan dengan Dang. Ketika gadis kecil ini hendak pulang, ia melihat di bawah rumah Dang, ada buah jeruk yang bergerak sendiri. Melihat itu, gadis kecil ini mengingat perkataan temannya, tentang melihat hantu di antara dua kaki. Gadis kecil ini pun mencobanya. Dan benar, ternyata jeruk ini bukan gerak sendiri, melainkan Dang sedang memainkannya dengan kaki panjangnya. Tibalah malam hari, di mana terlihat sosok hantu yang mirip dengan Dang, sedang dipanggil tiga pawang hantu tadi. Ternyata merekalah dalang dari semua teror-teror desa itu. Sosok hantu yang mirip Dang dipaksa oleh pawang tersebut untuk membunuh salah satu warga desa. Berpindah ke Dang, di mana ia sedang bersama dengan biksu baru itu, dan menceritakan bahwa kawan-kawannya tidak mau lagi berteman dengannya, karena sudah mengetahui siapa ia sebenarnya. Dang pun meminta bantuan kepada biksu tersebut, agar ia bisa bersama dengan kedua orang tuanya. Alasan kenapa Dang tidak meninggalkan desa itu, karena rohnya melekat dalam tubuhnya. Mendengar hal itu biksu ini ingin tahu keberadaan tubuhnya. Dang pun memberitahu bahwa tubuhnya berada di bawah pohon. Di saat yang bersamaan, sosok hantu yang mirip dengan Dang mengganggu salah satu warga tersebut kemudian berteriak. Karena mendengar teriakan itu, Dang pun lari dan berusaha menolongnya. Saat Dang melihat sosok hantu yang mirip dengannya, ia pun terkejut, hingga terjadilah perkelahian di antara si kembar ini. Melihat orang itu terkapar, Dang langsung menghentikan pertarungan dan menolong warga tersebut. Seketika hantu yang mirip Dang menghilang, karena warga datang beramai-ramai. Kemudian, ternyata orang itu tidak terselamatkan. Saat hendak pemakaman, warga memutuskan untuk memakai jasa tiga pawang hantu tadi. Warga desa tidak sadar, jika yang menyebabkan teror di desa itu adalah pawang itu, dengan tujuan agar warga desa memakai jasanya. Pemimpin desa meminta pawang itu untuk tidak memusnahkan hantu Dang. Hai! ภาษาญี่ปุ่น Saat sedang menjalankan ritualnya, terbukti bahwa biksu tersebut adalah biksu abal-abal, yang hanya ingin mencari informasi tentang Dang. Ia membawa tubuh Dang, dan diserahkan ke pawang itu. Dengan kondisi tubuh Dang terikat. Di saat yang bersamaan roh Dang kesakitan dan terluka seperti tubuhnya, ia pun diselamatkan kawan-kawannya. Dang ไปโดนอะไรมา ไอ้สำลี เห็น
Kawan-kawannya pun punya rencana untuk mengambil tubuh Dang dari pawang itu. มึงไปเอาร่างแดงมา อดทนไว้นะโถ่ไอ้ควายเอ้ย Di saat itu pawang tersebut menusuk tubuh Dang. Sampai akhirnya kawan-kawan Dang berhasil mendapatkan tubuh Dang. Dan tubuh hantu yang mirip dengan Dang terlempar ke salah satu warga. Warga itu pun melepaskan ikatannya yang membuat hantu tersebut bebas. Seketika langit yang sebelumnya cerah menjadi gelap seperti malam. Mereka semua berkumpul di pendapa. Pawang tersebut menyandra gadis kecil itu untuk mendapatkan tubuh Dang. Kemudian, seseorang datang memukul pawang itu dari belakang, yang membuat gadis kecil itu bebas. Angin bertiup kencang dan suara aneh mulai muncul, semua warga melihat ke arah atas. Seketika Dang datang dan memberi pelajaran ke pawang-pawang itu. Let go ซักครา Di waktu yang bersamaan muncullah cahaya yang sangat terang, sampai silau mata warga. Cahaya tersebut memperlihatkan sosok ibu Dang, yang mengajak Dang untuk kembali ke alamnya. Dang pun memeluk ibunya dengan tangisan bahagia. ไม่ขอโทษ Film pun berakhir. Sampai bertemu di alur cerita berikutnya. Selamat beraktivitas. Terima kasih.ไปก่อนนะมะลิ